Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Istilah Kata Serapan Bahasa Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai materi saya, pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain atau bahasa daerah atau bahasa luar negeri, yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Kata serapan dari bahasa muncul di Indonesia saat para penyebar agama Islam masuk ke Indonesia dan kerajaan Islam berjaya di Indonesia. Contoh, lafal dan arti masih dengan aslinya. Abad, abadi, abah, abdi, adat, adil, amal, alzabar, almanak, awal, akhir. Contoh kedua, lafalnya berubah artinya tetap. Berkah, berakat, atau berkat dari kata barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witari Amalia Murdani. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sudah ribuan tahun dikenal di Nusantara. Bukti tertua yang sekarang masih ada ialah prasasti-prasasti yang ada di Kutai, Kalimantan Timur, dan kurang lebih berasal dari abad keempat atau abad kelima Masehi. Karena keberadaan bahasa Sanskerta di Nusantara sudah lama, sudah tentu banyak kata-kata dari bahasa ini yang diserap dalam bahasa-bahasa setempat. Contoh, sabda atau cabda, C menjadi S, aksara atau aksara, huruf, anugrah atau anugraha sebagai pemberian, asmara atau semara sama dengan cinta, cerita atau cerita sama dengan kisah, bidadari atau vidyadari, makhluk, sorogawi, jagat, jagat. Selanjutnya, kata serapan dari bahasa Belanda. Bahasa yang paling banyak diterapkan kata-katanya berdasarkan referensi penulis adalah bahasa Belanda yang mencapai kata. Hal ini terutama disebabkan lamanya masa penjajahan oleh bangsa Belanda yang mencapai 3,5 abad. Bahasa Belanda dipakai hingga masa pergerakan kemerdekaan dalam komunikasi gagasan, kenegaraan, dan tentunya juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, abiturient sama dengan abituren, IE menjadi E, abonemen sama dengan abonemen, NN menjadi N, absen sama dengan absen, NT menjadi N, absentie sama dengan absensi, T di muka I menjadi S, IE menjadi I. Karakter tetap. Pilot, P sama dengan pilot, OO menjadi O. MAG, AA menjadi A. Makaroni, C di muka A, U, O, dan konsonan menjadi K, dan masih banyak contoh yang lain. Selanjutnya, kata serapan dari bahasa Tionghoa. Bahasa Indonesia banyak memuat kata-kata serapan dari bahasa-bahasa Tionghoa. Sebagian besar kata-kata ini berhubungan dengan dapur dan makanan. Kemudian kata-kata lain adalah yang spesifik berhubungan dengan budaya Tionghoa, misalkan Imlek, Hongsui, Sihoi, dan sebagainya. Namun, dalam bahasa Melayu, dialek Betawi yang dipertuturkan di daerah Jakarta dan sekitarnya, kata ganti pertama gua dan kata lu berasal dari sebuah bahasa Tionghoa. Selain itu, dalam menyebut kata-kata bilangan yang tidak dimuat di daftar ini juga banyak dipakai kata-kata Tionghoa. Bahkan, kota yang berada di barat Jakarta, Kota Tangerang, didirikan oleh orang Tionghoa dan nama ini berasal dari sebuah bahasa Tionghoa. Contohnya, bakpao, bakpia, bakso, gua atau goa, saya atau aku jamu, pisau menjadi bishou sama dengan pisau, toko, lu sama dengan kamu, dan masih banyak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani. Saya di sini sebagai pemateri terakhir. Baiklah, langsung saja. Yang ke-14 yaitu kata serapan dari bahasa Inggris. Setelah bahasa Belanda, yang menjadi peringkat kedua dalam penyerapan kata-kata adalah bahasa Inggris, di mana contohnya yaitu aktor, aktris, dan bisnis.
Yang ke-15, contohnya yaitu pertama, dari kata akses dengan penulisan ACCESS, di mana huruf CC-nya itu diubah menjadi KS dan huruf SS-nya diubah menjadi S sehingga menjadi akses. Yang kedua yaitu dari kata aksesori dengan penulisan ACCESSORY, di mana huruf Y-nya itu diubah menjadi I sehingga menjadi aksesori. Dan yang terakhir yaitu dari kata kartun dengan penulisan CARTOON, di mana huruf OO-nya itu diubah menjadi U. Yang ke-16 yaitu kata serapan dari bahasa Hindi. Bahasa Hindi pertama kali masuk ke Indonesia itu lewat hubungan agama, kebudayaan, dan perdagangan antara orang-orang India yang datang ke Nusantara dengan masyarakat setempat sejak berabad-abad yang lalu. Contoh kata serapan dari bahasa Hindi yaitu acar, candi, cempaka, madu, sambal, dan kunci. Yang ke-17 yaitu kata serapan dari bahasa Parsi atau Persia. Adalah bahasa kelompok Indo-Eropa dari keluarga bahasanya. Bahasa ini tergolong bahasa tertua yang diperkirakan usianya itu lebih tua dibandingkan dengan bahasa Sanskerta. Kurang dari 40 kosakata bahasa Persia ini. Bahasa Persia telah dipengaruhi oleh bahasa Arab. Selain itu, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan sedikit bahasa Turki juga masuk ke dalam bahasa Persia. Contoh kosakata dari bahasa Persia yaitu kata serapan dari bahasa Persia yaitu istana, kaya, kisah, laskar, piala, dan taman. Yang ke-18 yaitu kata serapan dari bahasa Jepang. Kata-kata yang diserap dari bahasa Jepang dalam bahasa Indonesia tidaklah banyak dan seringkali berhubungan dengan masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua atau makanan khas Jepang. Contohnya yaitu yang pertama dari kata harakiri yang berarti bunuh diri demi kehormatan. Yang kedua yaitu heiho yang berarti tentara cadangan. Yang ketiga yaitu hiragana yang berarti suatu cara penulisan. Dan bahasa Jepang suatu aksara untuk satu suku kata yaitu contohnya yang pertama ninja yang berarti pembunuh gelap, dan yang kedua yaitu sakura yang berarti bunga pink. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Saudari Witari Amalia Murdani dengan Saudari Rindiani atas penjelasan materinya. Karena materi dalam presentasi kali ini yang kami sampaikan sudah selesai, saya akan menutup presentasi kali ini. Jika ada kesalahan atau lebih dan kurangnya, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Saya akan menutup presentasi ini dengan membaca hamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.